Di bulan April ini kita di-prank sama pemerintah nih, Cing. Katanya akan ada kenaikan Pertalite jadi 14.000. Dampak dari perang dari Amerika dan Irak. Itu dia. Nah, sebelum kita mulai, kita opening seperti biasa, yaitu adalah kita adalah sekumpulan pemuda yang membuat konten penuh canda tawa. Kings Channel ada untuk semua, menghibur kalian bila biar kaca. Kings Channel, media untuk kita semua. Balik lagi di Kings Channel. Nah, kali ini ketika semua risuh dengan minyak dunia, gua malah upgrade karbu nih. Dari PWK yang 28, gua upgrade ke PWK 30. Nah, mau kayak gimana kelebihan dan kekurangannya nanti gue jelasin. Jadi sebelumnya ini gue pakai karbu PWK 28. Nah, untuk yang belum tahu spek motor gue itu pakai Seher Ninja ukuran 50 dan dengan kompresi dan silinder dengan pakai Chings head dan Chings spool. Nah, sebenarnya di karbu ini tuh enak banget menurut gue. Tarikannya dapet, konsumsi BBM-nya jauh lebih hemat dibandingkan gue pakai karbu 30. Tapi ini karbu gue beli dari tahun 2019 dan akhirnya dia sudah menunjukkan gejala-gejala kerusakannya. Seperti di bawahnya, ketika lu pakai karbu ini merek CPO ya, dan yang gue beli juga sama CPO. Ini tuh di bagian bawahnya tuh kalau lu narik itu berbet banget cuy. Jadinya nggak enak banget deh. Jadi gue memutuskan untuk upgrade ke karbu 30 yang jauh lebih besar. Nah, pas lagi pemasangan nih dari upgrade dari 28 ke 30, itu gue memiliki beberapa kendala nih. Yang pertama itu gue udah ngerubah nih pakai 30 si membran yang karet itu ternyata nggak pas, karena yang punya 28 itu jauh lebih kecil, sedangkan 30 itu giniannya jauh lebih besar, jadinya nggak muat dan gue harus beli karet itunya dulu. Sampai dapat settingan yang pas itu gue sampai ke 3 bengkel. Nah, di bengkel yang pertama settingan bawahnya terlalu basah, gue ngerasa nggak cocok, gue akhirnya memutuskan pindah bengkel lagi yang lainnya. Namun di bengkel yang ini atasnya yang berbet, atasnya terlalu basah, jadi agak lama naiknya. Nah, yang ketiga baru gue dapet settingan yang pas, yaitu gue nyeting di Kirana Scooter, dimana tempat Kirana Scooter itu yang ngebangun Vespa gue sampai kayak gini. Untuk kelebihan dan kekurangan ya, gue bakal sebutin nih, apaan aja sih kelebihan dan kekurangan dari lu upgrade karbu yang tadinya 28 ke karbu 30. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya nih, setelah upgrade itu kerasa banget cuy perubahannya. Kebetulan emang spek gue ini karena udah kompresinya padat, jadi sangat cocok diperpadukan dengan karbu PWK 30. Nah, kelebihan yang pertama yang gue rasakan nih, yaitu pertama tarikan nafasnya jauh lebih panjang. Jadi itu gigi satu gue itu bisa dari sini kelenteng. Tapi gigi satu gue itu agak cukup panjang. Dan 2 dan 3 dan 4-nya itu empatnya enak banget. Yang tadinya gue top speed itu bisa di 103. Nah, ini 103 itu mudah dengan cepat. Tapi balik lagi ya, gue nggak tahu top speednya berapa karena gue nggak pernah ngebut melebihi kecepatan itu cuy. Nanti gue kena pelanggaran hukum. Karena tadi gue bilang itu putaran atasnya tuh kerasa banget jauh lebih lega. Jadi ketika lo masuk ke 4 itu selalu ngisi cuy. Biasanya nih gigi 3 ke 4 setiap Vespa itu ada ngedropnya. Nah, kalau di gue ini nggak ada ngedropnya nih, jadi langsung ngisi, langsung cus. Dah gitu aja dah pokoknya. Jadi akselerasinya nih dari 0 ke 60 ya, kita nggak ngomongin 100 ya, 0 ke 60 itu jauh lebih cepat. Jadi ketika gua start di lampu merah untuk mencapai kecepatan 60 km itu dengan sangat mudah, bahkan dengan gigi 2 aja cuy. Gila, racing parah gua. Lanjut kita bahas kekurangannya. Untuk kekurangannya itu yang pasti BBM-nya jauh lebih boros karena ukuran aja berbeda. Nah, kebetulan ini ukuran spuiernya ini di punya gue ini pakai spuier angin ya, atau pilot jetnya itu ukuran 50, dan untuk ukuran bensinnya atau main jetnya itu 120. Nah, kalau di karbu PWK 28 pilot jetnya itu gue pakai 38 dan main jetnya itu pakai 115. Dari spuiernya aja udah terlihat berbeda. Jadinya ini konsumsinya jauh lebih boros. Kalau ditanya konsumsi bahan bakarnya berapa, kalau pakai PWK ini 28 itu tadi nyentuh 1:25. Sedangkan sekarang ini nyentuh di 1:20 dengan catatan ugal ya. Ugal tuh bukan berat, ugal itu nyelip-nyelip lah, nggak yang ugal-ugal banget, tapi RPM naik turun lah, nggak konstan.
Cuman gue belum tahu ketika dipakai jauh untuk konstan konsumsi BBM-nya jadi berapa. Kekurangan selanjutnya itu adalah tidak plug and play. Balik lagi ketika lo upgrade karbu itu harus ada yang diubah, yaitu adalah karet si membrannya itu harus lo ubah ke 30. Terus juga ada penyesuaian di jarum ternyata teman-teman. Jadi motor gua baru enak ini setelah jarumnya itu di custom. Jadi jarumnya itu di custom, diubah derajatnya. Yang tadinya bawaan orinya itu tebel, sekarang tuh tipis banget jarumnya. Itu dia. Menurut opini gua, apakah worth it nggak sih lu ngerubah dari 28 ke 30? Ketika lu emang mencari fun-nya, kesenangannya, itu worth it. Tapi ketika lu pengen mencari iritnya dan untuk harian, itu nggak worth it menurut gua. Karena konsumsi BBM-nya jauh lebih boros. Tapi untuk fun drive-nya itu lu kerasa banget fan-nya. Apalagi ketika lu nahan RPM, terus lu ngoper gigi ke selanjutnya, itu jujur. Menurut gua itu enak. Nah mungkin teman-teman penasaran pengen denger suaranya, atau pengen kita test drive tipis-tipis, mungkin kita kasih kali ya, test drive tipis-tipis aja. Nah, tadi gue udah nyobain nih Vespa gue, gimana ya menurut lo? Upgrade 30, worth it kan? Mungkin kalau teman-teman suka dengan konten ini, bisa di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian, apalagi ke guru-guru pengaji kalian, ke pendeta kalian, itu boleh lah kalian share-share lah. Siapa tahu mereka terpana oleh dunia Vespa ini. Anjay. Nah kalau begitu gue El cabut, sampai jumpa di konten selanjutnya. Karena ada tamu di sini ya. Kita pertama dulu. Ada tahu juga. Nah kita akan review singkat juga nih sekalian. Ini ada motor cukup mewah kelihatannya, sangat CNC. Nanti kita akan review Vario ini, Vario Oren alias cocok. Nah gitu aja kali ya. Gue cabut dah. Kalau itu nggak ada di konten tapi gue cabut juga. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.